Dengan Ganjar ikut ke tengah gelanggang, otomatis menghadang agenda kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan isu Israel-Palestina ke arah sentimen agama. Buntutnya agenda yang sudah disiapkan jadi batal dilakukan karena khawatir malah membuat Ganjar semakin moncer namanya. Secara tidak langsung, kehadiran Ganjar di isu ini justru melindungi pemerintahan Jokowi dari skenario brutal kaum oposan. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Lagi-lagi saya dibuat geleng kepala dengan sikap Ganjar Pranowo. Tiba-tiba dia menolak timnas Israel U20 bermain di Indonesia. Padahal sebelumnya Gubernur Bali Iwayan Koster dibully habis-habisan karena mengeluarkan statement serupa di media. Dan sekarang Ganjar Pranowo jadi objek serangan selanjutnya. Para pencinta bola dan masyarakat umum kompak menyerang Ganjar. Menganggap keputusannya itu tidak bermutu dan tidak rasional. Ganjar dianggap pansos, hanya mendompleng isu penolakan Israel demi pencitraan di medsos. Banyak yang kecewa, bahkan para pendukung Ganjar ada yang baper dan ingin mengalihkan dukungannya. Awalnya sih, saya juga terkejut dengan sikap Ganjar ini. Kenapa ya Ganjar mau ambil resiko dengan kontroversi itu? Padahal kalau dia diam-diam saja, kan juga tidak ada salahnya. Soalnya isu penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia bak buah si malakama. Mau mendukung dibilang kadrun dan dibenci nasionalis. Tidak mendukung dibenci kaum agamis. Makanya banyak pihak yang memilih anteng kalau soal ini. Lihat saja Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau calon presiden lainnya. Tidak ada yang ikut bersuara, mereka memilih diam karena takut jadi target serangan. Praktis, hanya Ganjar yang berani menunjukkan sikap, berdiri tegap dan tegas untuk menolak. Kalau Ganjar sudah bersikap seperti ini, pasti ada hal lain yang menjadi urgensi. Ternyata benar, ada isu keamanan nasional yang melatar belakangi pernyataan sikap Ganjar. Kabar intelijen menyebutkan ada skenario brutal yang direncanakan kelompok tertentu dengan memanfaatkan konflik Israel-Palestina. Sekelompok orang disebutkan ingin menggunakan sentimen agama untuk memicu kerusuhan nasional. Tidak hanya isu sebenarnya, baunya juga sudah terasa. Coba cek berita-berita yang sudah beredar di media maya. Betapa ngeri sambutan kelompok massa yang terafiliasi dengan organisasi Islam kanan terkait penolakan timnas Israel di Indonesia. Mereka demo sambil bakar bendera. Ada juga yang siap mengerahkan massa untuk menggeruduk bandara. Kalau timnas Israel jadi datang, demo besar sudah disiapkan untuk menghadang. Demo tandingan juga diskenariokan. Targetnya kekacauan dan kerusuhan nasional. Bukan hanya gagalnya Piala Dunia yang jadi sasaran. Bahkan kegagalan pemilu 2024 jadi tujuan. Pada titik inilah, Ganjar merasa harus turun gelanggang. Kebetulan PDIP, partai di mana ia bernaung, juga menolak kedatangan Israel. Namun, PDI Perjuangan saja ternyata tidak cukup. Butuh seorang tokoh yang kini memiliki massa besar. Dan orang itu adalah Ganjar Pranowo. Ganjar kemudian datang dengan jalan tengah. Ia memang ikut menolak Israel, namun tidak membawa narasi agama seperti kelompok oposan. Ia belokkan sentimen agama ke isu konstitusi dan kehormatan bangsa. Ganjar juga menawarkan beberapa solusi agar Piala Dunia U20 tetap berjalan dengan tanpa Israel main di Indonesia. Kehadiran Ganjar di tengah isu Israel-Palestina ini menandai dua hal. Pertama, hanya Ganjar calon presiden yang berani bersikap tegas terhadap Israel. Lihat saja Anies Baswedan, Prabowo, dan lain-lain. Apa suaranya?
nihil. Entah mereka tidak bersuara karena takut dituding mengekor Ganjar, atau malah mereka bungkam karena takut dengan backing Israel, yakni Amerika. Yang kedua, dengan Ganjar ikut ke tengah gelanggang, otomatis menghadang agenda kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan isu Israel-Palestina ke arah sentimen agama. Buntutnya agenda yang sudah disiapkan jadi batal dilakukan karena khawatir malah membuat Ganjar semakin moncer namanya. Secara tidak langsung, kehadiran Ganjar di isu ini justru melindungi pemerintahan Jokowi dari skenario brutal kaum oposan. Mundurnya tokoh oposisi dalam memanfaatkan isu ini membuat situasi politik dan keamanan terkendali. Sekali lagi saya tegaskan, Ganjar memang ikut menolak Israel, namun ia tidak membawa narasi agama seperti kelompok oposan. Akhir kata, saya Mata Kiri, pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.